Langsung saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua ini jadwalnya penalaran matematika ya. Ya, Ini sudah Ya, mundur 10 menit. Langsung saja ya. Saya oke. di sini nanti kita akan bahas soal. Jadi untuk tiap pembahasan soalnya nanti mungkin ada sisipan materi-materinya. Bisa diperhatikan. Saya share screen dulu. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah Kak. sudah. Ya, Sudah. ya Kak. Pertemuan pertama ya, ada beberapa Ya, soal yang akan kita bahas nanti. Ya, Dari soal nomor satu, mungkin ini beberapa dari soal ini ada pretestnya nggak kemarin? ada, 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 ada. ada. Oke, mungkin beberapa dari soal yang akan saya munculkan di sini mungkin kemarin keluar di soal pretest ya, jadi bisa sekalian dibahas. Oke, dari nomor satu, saya besarkan sedikit. Berikut adalah salah satu skenario penyelamatan untuk mengevakuasi penumpang kapal laut menggunakan lifeboat dan helikopter ketika musibah terjadi. Digambarkan seperti itu. Jadi helikopter sama lifeboatnya itu karena tidak bisa langsung ke kapal penumpang, jadi jaraknya harus seperti yang ada di gambar. Seperti itu sudah digambarkan di sini. Jika lifeboat dan helikopter tidak dapat merapat ke kapal penumpang karena adanya ranjau laut, maka jarak terdekat lifeboat dengan kapal penumpangnya itu berapa? Lifeboat itu kapal yang kecil ini, sedangkan kapal penumpang berarti yang besar. Kalau ditanya jarak lifeboat dengan kapal penumpang, artinya kita harus mencari jarak 4x min 12 ditambah dengan 11x min 11. Kalau dilihat dari gambar ini, yang harus kita cari pertama kali apa? Tahu nggak? Biar kita tahu, di sini kan ada variabelnya semua ya. Ada 4x min 9, ada 11x min 10, ada x, ada 4x min 12, ada 11x min 11. Agar kita tahu nanti hasilnya 4x min 12 ditambah 11x min 11, itu kuncinya ada di x-nya. Jadi kita harus mencari berapa sih x-nya. Kalau X-nya tahu, nanti kita bisa menjawab soal yang ditanyakan. Dari gambar yang disediakan, di sini ada dua segitiga siku-siku. Dua segitiga siku-siku itu segitiga siku-siku yang kecil di bagian kiri dan segitiga siku-siku yang lebih besar di bagian kanan. Oke, tolong jangan dicoret-coret ya. Nah, ini saya bahasnya di lembar kosong saja ya, biar lebih enak. Sudah berganti belum halaman kosong? Sudah. 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 Saya gambarkan dulu segitiganya ya. Segitiga siku-sikunya. Sebentar. Jadi tadi ada segitiga siku-siku seperti ini. Alah, alah, alah. Karena ini nggak pakai penggaris, anggap aja ini lurus ya. Oke, ini kita tarik lebih panjang. Karena jaraknya yang di sini itu lebih panjang. Di sini tadi panjangnya X, kemudian di sisi kanan ini 11X min 10, yang sebelah sini 11X min 11, yang kiri di sini 4X min 12, yang sisi miringnya di sini ada 4X min 9.
Oke. Kalau di dalam segitiga siku-siku berlaku teorema apa? Pita, Pitagoras. Kalau saya misalkan segitiga siku-sikunya ABC, mencari sisi AB kuadrat, itu caranya BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Kalau nyari AB kuadrat. Kalau mencari AC kuadrat, berarti BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Kuat. Jadi kalau sisi miringnya diketahui, sisi miringnya ya, ini ya. Tapi kalau kita mencari panjang BC kuadrat, sisi miringnya ya, berarti ditambah nanti AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, dasar materinya itu kita pakai pakai rumus Pitagoras ini. Nah, sekarang yang mau kita carikan X ya, kita amati segitiga yang sebelah kiri. Jadi segitiga siku-siku yang bagian kiri atau yang lebih kecil, kalau mau mencari panjang X kuadrat berdasarkan rumus Pitagoras tadi, berarti rumusnya gimana? Sisi miringnya kuadrat berarti 4X min 9 kuadrat dikurangi dengan 4X min 12 kuadrat. Coba kita kuadratkan. Nah, hati-hati untuk mencari kuadrat dari 4X min 9, karena ini kelihatannya sepele, tapi biasanya lupanya di sini. A min B kalau dikuadratkan itu A kuadrat min 2 kali AB. 2 kali yang depan dikali yang belakang ditambah B kuadrat. Kalau A plus B kita kuadratkan berarti A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini karena min, berarti kita kuadratin 4X. Depannya itu 4X. Kalau dikuadratin menjadi 16X kuadrat min 2 kali AB itu berarti 2 kali yang depan dikali yang belakang. 2 kali 4X berarti berapa? 8X dikali yang belakang 9. 2 kali 4X kali 9. Jadi 72X ditambah 9 dikuadratin 81. Masih dikurangi dengan kita kuadratin yang bagian belakang, tapi jangan lupa dikurung. Karena nanti min-nya ini, negatifnya ini mengalihkan semua hasil kuadrat dari 4X min 12. Oe. Ketika kamu lupa dikasih kurung, ketika kurungnya diabaikan, tidak kamu tulis, nanti tanda plus minusnya bisa salah. Kita kuadratin dulu 4X min 12. 4X dikuadratin 16X kuadrat min 2 kali yang depan kali yang belakang. 2 kali 4X, 8X, 8X kali 12. 96X ditambah 12 kuadrat 144. 16X kuadrat min 72X plus 81. Nah, ini minnya mengalihkan semua. Min dikali 16X kuadrat berarti min 16X kuadrat. Min dikali min di sini. Min ketemu min jadi plus 96X. Min dikali plus 144.
negatif dikali positif hasilnya min. 1, 4. Oke. Di sini ada 16 X kuadrat. Sini ada min 16 X kuadrat. Berarti bisa hilang. 16 dikurangi 16 kan habis ya. Terus yang ini min 72 ditambah 96X. Berarti tersisa 24X. Kemudian konstantanya di sini ada plus 81, di sini ada min 144. 81 dikurangi 144, karena lebih banyak angka negatifnya, berarti hasilnya pasti negatif. Berapa tuh? 81 kalau mau jadi 100 itu kan kurang 19. Nah, berarti 19 kita tambahkan dengan 44. 60. 63. Dari segitiga siku-siku yang sebelah kiri yang lebih kecil, ini kita dapatkan X kuadrat itu sama dengan 24X min 63. Sekarang kita cek lagi dari segitiga siku, kok kiri. Dari segitiga siku-siku yang bagian kanan, yang ukurannya lebih besar. Kalau kita lihat, nah, jadi dari yang segitiga ini. Mau kita cari X-nya juga. Dari segitiga siku-siku yang bagian kanan, X kuadratnya, karena di situ sisi siku-siku juga, berarti X kuadrat itu sama dengan 11X min. Tadi sisi miringnya di sini itu 11X min 10 ya. Ya. Kuadrat dikurangi sisi yang bawah 11X min 11 kuadrat. Sama kayak tadi kita jabarkan 11X dikuadratkan 121 X kuadrat min 2 kali AB berarti 2 kali 11X dikali 10. 2 kali 11, 22 dikali 10, 220. 120 X plus 10 kuadrat 100. Dikurangi, jangan lupa dikurung yang belakang. Kalau pengurangan ya, kalau penjumlahan tidak masalah. 11X dikuadratin 121 X kuadrat min 2 kali 11 kali 11. 2 kali 11, 242. nah 121 dikali 2 itu 242 X X. plus 11 kuadrat 121. Kita hilangkan tanda kurungnya, berarti semua yang kita kalikan dengan min di depan sini. Oke, ini kali di sini, ini kali ke belakang juga. Yang depan masih utuh, 12X kuadrat min 220X plus 100 min 121X kuadrat min dikali min jadi plus 142 X dikurangi 121. Ini bisa hilang. Terus X-nya. Min 220 ditambah 242. Berapa? 22 X 100 dikurangi 121. Min Min 21. 21. Nah, ini kita dapat dua persamaan nih. Dari segitiga siku-siku yang kiri didapatkan X kuadrat, itu hasilnya 24X min 63. Kalau dari segitiga siku-siku yang kanan, itu didapatkan X kuadratnya 22X min 21. Karena sama-sama X kuadrat, berarti hasil dari 24X min 63
dan 22X min 21 itu harus sama. Nggak mungkin berbeda. Nah, tinggal kita samakan. Berarti persamaan atas 24X min 63 itu sama dengan 22 min 20. X-nya kita kumpulkan jadi satu, yang konstanta kita jadikan satu. 24X dikurangi 22X sama dengan yang sebelah kanan ada min 21, min 63 ke kanan berarti plus 60. 24 dikurangi 22, 2X 62. dengan min 21 ditambah 63, 42. 2X sama dengan 42, berarti berapa X-nya? 21. Satu. 42 dibagi 2, 21. Nah, X-nya ketemu 21 karena kuncinya itu ada di X. Jadi nanti kita bisa tahu nih. Karena yang dicari itu jarak dari lifeboat, ini kapal lifeboatnya di sini, kemudian kapal penumpangnya di sini, berarti jaraknya itu kita jumlah ya, 4X 4X min 12 ditambahkan dengan 11X min 11. Itu jarak dari lifeboat ke kapal penumpang. 4X dikurangi 12 ditambah 11X min 11. 4X tambah 11X. 15X 15X min 12 dikurangi 11. Min 20. min 21. 23. Nah, X-nya kan tadi sudah ketemu. Kita masukkan 15 kali 21 dikurangi 23. 15 kali 21 berapa? Bisa pakai perkalian biasa atau bisa juga kita 315. 315. 115. Mana? 21 itu kan 20 ditambah 1 ya. 15 kali 20 itu 15 kali 1, 15 kan jadi 315. 315 dikurangi 23. Berapa hasilnya? 292. 294. Oke, 292 2. ya, bukan 4. 292. 2. Nah, ke jadi ini soal yang nomor ini 292. D. Nah, hasilnya berarti yang D. jawabannya yang D. D. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nomor 1? Sudah Ya. paham? Enggak, sudah paham. Nomor 2. Tanya, Bu. Ya, Adi, Ali, dan Imron adalah ketua kelompok Regu Pramuka. Mereka sedang mengikuti kegiatan Pramuka. jelajah alam dan mencari jejak. Masing-masing ketua regu mendapatkan tantangan untuk mencari benda yang telah disiapkan oleh kakak pembina. Berikut adalah instruksi yang harus dilaksanakan untuk mencari benda tersebut. Yang pertama, posisi awal dari ketiganya itu menghadap ke selatan.
Arah utara, timur, selatan, baratnya itu berarti sesuai arah peta. Utara itu atas, selatan bawah, timur itu kanan, barat itu kiri. Unjuk yang kedua, untuk Adi, dia harus berjalan lurus 40 meter, berbelok barat 30, utara 10. Untuk Ali diberikan, untuk Imron diberikan di nomor 4. Pertanyaannya, setelah menyelesaikan tantangan tersebut, kakak pembina meminta masing-masing ketua untuk menentukan translasi perjalanan yang telah ditempuh. Bantulah mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan cara menjodohkan pernyataan di bagian kiri dengan jawaban bagian kanan. Nah, ini tidak disajikan ke dalam bagian kanan dan kiri, tapi atas dan bawah. Tapi ini bentuknya menjodohkan. Pernyataannya itu di pernyataan 1, 2, 3 ini. Yang pertama, translasi perjalanannya Adi itu berakhir di koordinat berapa. Kamu pilih antara jawaban A atau B atau C atau D. Yang pernyataan 2 juga seperti itu. Jawaban yang benar apakah A, B, C, D. Yang pernyataan 3 juga seperti itu. Ya, sekarang kita mau kerjakan translasi. Translasi itu apa translasi? Translasi, transformasi geometri. Kalau di SMP, MTS, oh ini MTS ya. Kalau di MTS itu materi kelas berapa ini? Jadi ada translasi, ada lagi ya refleksi, ada rotasi, materi apa? Materi kelas 9 semester pertama. Oke, berarti materinya masih anget ya. Translasi itu apa translasi? Perpindahan. Perpindahan sebuah titik ya, berpindahnya itu bisa sejauh X atau sejauh Y, atau bisa secara horizontal maupun secara vertikal. Kalau garis bilangan tahu kan ya, kalau di koordinat itu, yang garis horizontal ini sebagai sumbu X, yang garis vertikal itu sebagai sumbu Y. Nah, perpindahannya itu bisa ke kanan atau jadi kalau ke kanan dan ke kiri, kanan atau kiri itu merubah apa? Merubah posisi apanya? Merubah nilai X-nya. Karena kalau kita lihat di koordinat, ke kanan dan ke kiri itu berarti X-nya yang bergeser. Sedangkan kalau ke atas atau ke bawah berarti merubah nilai Y-nya. Kalau Y ke atas itu berarti positif, Y ke bawah itu negatif. X ke kanan itu positif, X ke kiri itu negatif. Nah, tadi kita pakainya pakai arah peta ya. Kalau arah peta berarti kan utara itu atas, selatan itu bawah, timur itu kanan, barat itu kiri. Yang kalimat pertama, posisi awal ditentukan mereka semua menghadap ke selatan. Berarti posisi awalnya mereka semua menghadap ke bawah, ya. Kita cari perjalanan Adi dulu. Adi. Adi ini misal koordinat si Adi itu kita misalkan titik 0,0. Jadi kalau di koordinat titik mulainya itu di tengah-tengah sini. Kita misalkan titiknya permulaannya 0,0. Perjalanannya Adi lurus sejauh 40 meter. Berarti ke arah mana ini kalau lurus? Ke arah selatan. Karena dia menghadap ke selatan. Karena posisi awalnya tadi menghadapnya ke selatan. Menghadap ke selatan, lurus, berarti dia lurus ke bawah sejauh 40 meter. Nah, kalau ke atas atau ke bawah tadi kan merubah Y-nya ya. Berarti yang
itu di koordinat Y-nya. Kalau koordinat itu yang depan itu X, yang belakang itu Y. Kalau ke bawah berarti Y-nya positif atau negatif? Negatif. 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 Jadi X-nya tetap tidak berubah, Y-nya berubah. Dan, Yang tadinya dan, 0 ke bawah 40 berarti dan, menjadi titik berapa? Mina cumi korang. Men 40. 40. Jadi pergerakan pertama si Adi di titik 0, men 40. Kemudian dari sini dia belok ke barat. Barat itu berarti kiri. Kita arahkan ke sini. Kalau ke kiri merubah apanya? Merubah X-nya. Ke kiri X-nya menjadi negatif. Green. Nah, kalau awalnya 0, ke kiri 30 meter, berarti X-nya berubah menjadi Negatif 30. 30. Y-nya berubah atau tetap? Tetap. Tetap. Berarti kita Tetap. pakai yang Y terakhir. Y perjalanan terakhir itu di titik men 40. Terus, yang terakhir dia berjalan ke utara, berarti ke atas. Sejauh 10 meter. Ke utara berarti mengubah nilai Y. Y-nya bertambah menjadi plus 10. X-nya berarti tetap di titik min 30. Y-nya dari min 40 kalau kita tambahkan 10 menjadi Min Negatif 30. min 30. 3. 10. Nah, ternyata perjalanannya selesai. Berarti untuk Adi itu berakhir di titik Dan min malah 30, sistem. min 30. Jadi kalau kita jodohkan pernyataannya nih, perjalanan Adi itu jawabannya adalah yang D. B. Lanjut untuk perjalanan yang kedua, perjalanannya Ali. Kita Ali, misal Ali di sini nih, Ali. Titik permulaan sama seperti tadi, titiknya itu selalu dimulai dari titik 0,0. Ali harus berbalik badan. Kalau awalnya menghadap ke selatan, berbalik badan berarti dia menghadap ke utara. Dari menghadap ke utara itu, dia disuruh lurus ke depan sejauh 60 meter. Berarti berjalan ke utara sejauh 60 meter. Kalau ke utara, ke atas berarti merubah nilai Y-nya. Y-nya menjadi bertambah 60. Maka titiknya menjadi X-nya tetap di 0. Y-nya dari 0 ditambah 60 berarti menjadi 60. Lanjut, dari titik itu dia ke arah timur. Timur itu berarti ke kanan. Ke arah timur sejauh 20 meter. Timur itu berarti merubah nilai X. X. Karena ke kanan berarti X-nya positif. Dari X yang awalnya 0 ditambah 20 berarti menjadi 20. Y-nya berubah, Y-nya tetap seperti yang terakhir 20,60. Ini sudah, kemudian habis itu berbelok ke utara lagi. Oh, berarti naik lagi. Naik lagi sejauh 20 meter. Naik sejauh 20 meter berarti mengubah nilai Y. Y. X-nya tetap 20, Y-nya dari 60 ditambah 20 menjadi 80. 80. Jadi untuk Ali itu translasinya berakhir di titik 20,80. Kalau kita jodohkan si Ali ini akhirnya di 28. Nah, sekarang perjalanan yang terakhir, perjalanannya milik Imron. Wajah Imron. Imron. Titik permulaannya sama di 0,0. Awalnya dia menghadap ke selatan ya.
berjalan ke timur. Timur itu ke kanan. Nah, dia berjalan ke kanan sejauh 50. Karena jalannya ke kanan, berarti merubah nilai X ini ditambah 50. Titiknya jadi 50, Y-nya tetap. Lalu berbelok ke selatan. Selatan itu kalau di arah peta itu bawah. Selatan sejauh 80. Karena selatan berarti mengubah nilai Y menjadi negatif. X-nya tetap, Y-nya dari 0 dikurangi 80 berarti min 80. Perjalanan terakhir dia berbelok ke barat. Berarti ke barat, ke kiri sejauh 20. Ke kiri sejauh 20 berarti mengubah nilai X menjadi berkurang 10. Dari 50 dikurangi 20 berarti X-nya menjadi 30. Y-nya tetap di angka min 80. Nah, perjalanan Imron selesai di titik 30, min 80. Jadi untuk yang nomor 3 ini Imron itu titik akhirnya adalah 30, min 8. Dipahami? Nggak ada pertanyaan, aman? Gak ada. Kalau misal ada yang nggak paham, ada yang mau ditanyakan, langsung open mic ya. Nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Nomor 3. Berikut adalah gambar pintu air irigasi untuk mengontrol debit air yang mengalir. Gambarnya diberikan di situ. Pintu air irigasi akan terangkat 6 cm jika setir kemudinya diputar 30 derajat searah jarum jam dan debit air yang mengalir itu 0,005 meter kubik per detik. Jika setir kemudi diputar 180 derajat searah jarum jam selama 2 jam, maka berapa banyak air yang dialirkan? Ini materi apa kalau di matematika? Ini materinya masuknya materi perbandingan. Kalau di matematika itu perbandingan itu kan ada 2 macam ya. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu, misal ada 2 hal yang dibandingkan, kalau yang satu bertambah besar, maka yang lainnya, satunya lagi yang dibandingkan itu juga akan bertambah besar. Contoh, misal bensin sama jarak tempuh. Bensin semakin banyak bensinnya, maka nanti semakin besar juga jaraknya. Jadi kalau bensinnya ditambah, maka jarak tempuhnya juga. Kalau contoh yang berbalik nilai, itu contohnya apa? Pekerja sama waktunya. Misal mau membangun rumah nih. Kalau pekerjanya itu 10, misal selesai dalam waktu 3 bulan. Kalau pekerjanya semakin ditambah, berarti waktunya akan semakin sedikit. Karena yang bekerja kan banyak.
Nah, ini berbalik nilai. Kenapa? Tadi semakin bertambah pekerjanya, waktunya itu semakin berkurang. Jadi kalau ada dua yang dibandingkan, yang satu tambah banyak, yang satu tambah sedikit. Nah, untuk yang materi ini, berarti ini masuknya perbandingan apa? Kalau kita lihat yang di soal, ketika terangkatnya 6 cm, itu kemudi putarnya 30 derajat searah jarum jam, debitnya 0,005. Berarti kalau muternya lebih banyak, otomatis terangkatnya juga semakin besar Besar. dan debitnya juga akan semakin besar. Besar. Berarti ini perbandingannya masuknya adalah perbandingan senilai. Yang dibandingkan di sini ada sudut sama debitnya saja. Kalau 30 derajat debitnya segini, kalau 180 derajat berarti berapa debitnya? X ya. X-nya berapa? Kita pakai perbandingan. Kita bandingkan sudut banding sudut, maka debit banding debit. 30 berbanding 180 itu sama dengan 0,005 dibandingkan dengan X. Ini kita sederhanakan dulu, nolnya bisa dicoret. Ini dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat, kita kali silang, 1 kali X, X, 6 kali 0,005. 6 dikali 0,005, 6 kali 5 itu kan 30 ya. Berarti hasilnya Ya. 0,0 meter kubik per detik. Nah, ternyata setelah diputar 180 derajat, itu debitnya keluarnya 0,03 meter kubik per detik. Pertanyaannya, berapa banyak air yang dialirkan? Rumus debit itu apa? Rumus debit. Rumusnya volume dibagi waktu. Jadi pakai segitiga ajaib ini ya. Kalau mencari debit, D itu debit, bagian D-nya kita tutup. Kalau bagian D ditutup, berarti kan tersisa ada V di atas sama T di bawah. Berarti rumusnya V dibagi T. Volume dibagi waktu. Kalau mau mencari T, mencari waktu, berarti T-nya yang kita tutup. Berarti tersisa ada V di atas per D di bawah. Volume per debit. Sedangkan untuk mencari volume, nah untuk pertanyaan nomor 3 ini yang dicari volumenya. Berapa meter kubik? Volume, kalau V-nya kita tutup di segitiga ini, tersisa D sama-sama di bawah. Berarti operasinya dikalikan. Debit dikalikan waktu. Debitnya sudah kita dapatkan untuk diputar 180 derajat, itu debitnya 0,03 meter kubik per detik. Dikali waktunya. Waktu putarnya dia tadi diputar selama 2 jam. Karena di sini detik, berarti waktunya itu juga harus kita samakan, jadikan detik. 1 jam itu berapa detik? 3.600. Kalau 2 jam, berarti dikali 2, 7.200. Jadi ini 7.200 detik. Nah, ada desimal di sini. Oke. Ini karena satuannya udah detik bisa dicoret, nanti satuan akhirnya M pangkat 3 ya.
0,03 dikali 7.200 itu boleh saya tulis 72 kali 100. 0,03-nya bisa kita kali 100 dulu, biar hilang desimalnya. 0,03 kali 100 dapat 3 kali dengan 72. Jadi 206. 16. Jadi ada pertanyaan? Ya. Enggak? Lanjut. Nomor 4. Nah, ini soal gampang ini ya. Seorang nenek mempunyai 5 cucu. Kelima cucunya rutin mengunjungi nenek, tapi pada hari masing-masing ada jadwalnya. Fawas setiap 2 hari, Ali 3 hari, Nisa 4 hari, Yasmin 2 hari, Soleh 5 hari. Mereka bertemu untuk pertama kalinya tanggal 2 Januari. Pertama bertemu itu bertemu semua ini maksudnya ya. Pertama bertemu semuanya itu di tanggal 2 Januari 2022. Siapa saja dua orang cucu yang akan berkunjung ke rumah nenek pada tanggal 27 Februari? Biasanya kalau kita ada jadwal-jadwal seperti ini, mencari kapan bertemu bersama itu menggunakan KPK kan ya? Nah, kalau ini dibalik. Jadi ini bertemunya lagi sudah ditentukan. Jadi KPK-nya kita cari, KPK-nya sudah tahu. Nanti waktu yang cocok yang mana? Artinya cari bilangan yang bisa membagi KPK-nya. Berapa KPK-nya? Kalau kita lihat dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 27 Februari itu ada berapa hari? Kita hitung aja Januari total ada tanggal sampai tanggal berapa? 3. Dari tanggal 2 ketemu untuk ke tanggal 31 berarti ada berapa hari? 29. 29. Terus Februarinya dia bertemu di tanggal 27. Berarti antara tanggal 1 sampai 27 itu ada 27 hari. Ini untuk Januarinya, ini untuk Februarinya. Berarti total berapa? 56 Hari. Jadi kesimpulannya KPK-nya ini nih 56. Nah, kira-kira kalau KPK-nya itu dikit KPK-nya mungkin bukan 56, KPK-nya bisa aja misal 4, tapi yang jelas kalau dilipatkan itu angkanya 56. Mana yang bertemu di tanggal 27 berdasarkan hasil jumlah harinya ada 56, berarti kita cari mana dari bilangan-bilangan ini yang bisa membagi 56. 6. 56 dibagi 2 bisa? Bisa. Bisa. 28. 56 dibagi 3? Tidak bisa. 56 dibagi 4? Bisa. Bisa. Berapa? Berapa? 14. 11. 56 dibagi 6? Gak bisa. Bisa. Nah, bilangan yang terdekat dari kata 6 itu 54. Terus ini 56 bagi 5 jelas nggak bisa. Oke. Jadi ternyata yang bertemu yang bisa dilipatkan sampai hasilnya itu 56 itu hanya Fawas dan Nisa. Jadi siapa yang bertemu tanggal 27? Jawabannya Fawas dan Nisa. Nisa. Nisa.
Jadi soal SNPDB itu tidak selalu berbentuk soal pilihan ganda sederhana. Bisa juga seperti ini, namanya pilihan ganda kompleks, di mana jawabannya itu bisa lebih dari satu. Kemudian bisa juga soal seperti soal yang sebelumnya, soal menjodohkan. Kita lanjut nomor berikutnya. Itu bosen sih. Nomor 5. Pak Ali mempunyai seorang istri yang bernama Bu Halimah dan 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Anak laki-laki Pak Ali bernama Faiz, Umar, dan Jafar. Anak perempuannya Nisa dan Zainab. Berdasarkan ilmu waris, Bu Halimah mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Jika Pak Ali meninggalkan harta warisan sebesar 64 juta, maka pasangkanlah pernyataan sebelah kiri dengan jawaban yang benar di sebelah kanan. Berarti kita harus cari masing-masing bagian dari Bu Halimah dengan anak-anaknya ya. Bu Halimahnya dulu di sini dikatakan mendapatkan 1/8 bagian dari harta warisan Pak Ali. Harta warisannya itu 64 juta. Berarti 1/8-nya berapa? 8 dari 64 berapa? 8 juta. Nah, kemudian ada 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Bagiannya, anak laki-lakinya itu 2 kali dari bagian anak perempuannya. Jadi dulu anak laki-lakinya ada Faiz, ada Umar, ada Jafar. Kemudian anak perempuannya ada Nisa, ada Zainab. Kalau misal satu bagian perempuan itu kita misalkan sebagai X, berarti Zainabnya juga sebagai X. Berarti Jafar itu dapatnya 2 bagian, 2 kali lebih besar dari masing-masing anak perempuan. Berarti Jafarnya dapat 2X, Umarnya dapat 2X, kemudian Faiznya dapat 2X. Ini kalau kita jumlahkan total ada berapa? Tambah 2X, tambah 2X, tambah X, tambah X. Jumlah total 2X. 2X tambah 2X tambah 2X, 6X tambah X, X tambah X ada 8X. 8X ini setelah hartanya dikurangi yang diberikan kepada Bu Halimah, berarti harta Pak Alinya tersisa berapa? 64 juta. Kita kurangi dengan 8 juta. Dapat 56 juta. Dari 56 juta ini mau dibagi ke anak-anaknya. Jumlah bagiannya totalnya 8X. 8X itu 56 juta. Berarti masing-masing X-nya dapat berapa? Kurang 03 ini. 56 juta dibagi 8. Dapatnya 7 juta. Untuk masing-masing X-nya. Berarti Nisa 7 juta, Zainab 7 juta, Jafar 14, 14, dan 14.
Pernyataan yang pertama, jumlah harta warisan yang diterima Faiz dan Nisa. Faiz bagiannya 2X, Nisa X. Berarti Faiz kalau ditambah Nisa itu menjadi 3X. X-nya tadi 7 juta. Berarti 3 kali 7 juta berapa? 21. Jadi pernyataan 1 jawabannya B. Pernyataan 2, harta Bu Halimah sama Umar. Bu Halimah itu tadi 8 juta, Umarnya 2X. 2X itu kalau X-nya 7 juta, berarti Umar dapatnya 14 juta. Berarti Bu Halimah tadi 8 juta, Umarnya 14 juta. 8 juta tambah 4 juta, 22 juta. Pernyataan yang terakhir yang diterima Bu Halimah sama Zainab. Bu Halimahnya 8 juta, Zainabnya X. X-nya tadi 7 juta. Kalau dijumlah hasilnya 15 juta. Jadi pernyataan yang ketiga itu jawabannya ya. Untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai nomor 5 saja ya, karena masih ada mapel berikutnya kan, biar tidak kemalaman. Nomor berikutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya.